Selamat malam, Pak Daru. Nama saya Sean dengan NIM 21G10004 dari kelas akuntansi 1. Hari ini saya akan mencoba untuk mengupas tentang apa itu kebenaran, bagaimana cara memahami kebenaran, teori-teori apa saja tentang kebenaran, dan yang terakhir saya akan membahas juga bagaimana cara orang-orang membahasakan kebenaran. Pertama saya akan mulai dengan definisi dari kebenaran. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan yang tidak sesuai. Lalu, cara memahami kebenaran. Manusia memahami kebenaran itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah manusianya itu sendiri. Apakah dia memiliki pendirian yang baik? Apakah dia sudah dewasa? Tidak tergesa-gesa sifatnya dan tidak emosi. Karena emosi itu adalah musuh utama dari kebenaran. Dengan emosi, manusia bisa terpancing menjadi tidak benar, mengikuti suatu yang salah karena diidolakan oleh dirinya. Maka dari itu emosi ini yang sangat tidak dibenarkan untuk memahami kebenaran. Lalu yang kedua, ada pengetahuan. Jadi harus ada bukti-bukti yang benar. Kalau tidak ada bukti, akan sulit. Manusia pengetahuannya tidak akan terbentuk. Harus ada verifikasi data yang benar juga. Jika tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa itu benar, pengetahuan manusia akan tetap segitu-segitu aja dan tidak bisa berkembang dan tidak bisa memahami kebenaran. Percuma jadi kalau manusia sudah dewasa, sudah tidak emosi, tapi pengetahuannya tidak ada, tidak dapat memahami kebenaran. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga juga ada kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu meragukan atau tidak, meyakinkan atau tidak. Kalau meragukan dan tidak meyakinkan, manusia tidak akan mempelajari kebenaran. Karena manusia sendiri ragu untuk mempelajarinya. Kemudian kalau membaca sejarah, manusia itu memahami kebenaran bisa melewati pengalaman empiris atau pengalaman rasionalisme. Pengalaman empirisme itu bisa dibilang kasarannya seperti lewat panca indera. Misalnya kita menaruh tangan kita di kompor yang sedang nyala, itu kan tangan kita pasti panas. Atau lewat es yang kita makan, itu pasti mulut kita terasa dingin dan tidak jarang kita mengalami linu. Beda dengan rasionalisme yang mana lewat ide-ide. Seperti kita percaya kalau kita berbuat jahat kita akan masuk neraka, yang mana kita tidak tahu dan tidak bisa merasakan sebelum ya ajal menjemput seperti itu. Tapi kita bisa mempercayai karena lewat ide-ide seperti itu. Ya kalau saya dua-duanya ini sebenarnya masuk akal, karena yang pertama kalau yang lewat panca indera itu memang kita bisa rasakan. Kalau yang rasionalisme itu memang melewati logika-logika gitu. Misalnya kalau yang jadi orang jahat terus masuk neraka itu ya memang seperti itu kan. Kalau kita berbuat jahat pasti juga akan ada karmanya. Dan karma itu kemungkinan besar akan terjadi ketika ajal menjemput. Lalu saya akan lanjut untuk menjelaskan teori-teori kebenaran. Saya akan menjelaskan beberapa, tidak semua karena memang teori kebenaran itu ternyata sangat banyak. Pertama ada teori kebenaran korespondensi, yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang tuju pernyataan tersebut.
Contohnya gampang, seperti kita menjatuhkan telur dari atas, pasti telur itu pecah. Itu merupakan teori kebenaran korespondensi. Kemudian ada teori koherensi, yang mana masih berhubungan dengan teori korespondensi, yang memiliki arti bahwa kebenaran itu merupakan suatu proses atau suatu hasil proses atau keadaan yang menunjukkan adanya keadaan yang runtut, yang masuk akal, yang saling berhubungan antara gagasan-gagasan yang dimiliki oleh seorang subjek mengenal suatu objek tertentu. Contoh, kita tahu jumlah sudut bangun ruang segitiga. Pada kenyataannya, jumlah sudut semua jenis bangun ruang segitiga adalah 180 derajat. Kita tahu itu. Jika ada yang menyatakan tidak sama atau berbeda jumlahnya, kita bisa sebut bahwa itu salah atau tidak sesuai. Itu kalau mengenai teori kebenaran koherensi. Kemudian yang ketiga ada teori kebenaran pragmatif. Nilai kebenaran suatu proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Teori ini contohnya tercermin dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Karena memang Pancasila itu berfungsi dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, ada teori kebenaran performatif. Suatu pernyataan yang dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi, pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Contohnya, pada tahun 2024 nanti akan diadakan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU. Statement ini dianggap benar karena KPU adalah lembaga yang secara sah mengurusi tentang pemilu. Itu yang disebut dengan teori kebenaran performatif. Kemudian yang kelima, ada teori konsensus. Teori kebenaran konsensus ini adalah teori jika teori tersebut berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan terdapat komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Contohnya, seseorang yang obesitas harus melakukan diet karena nilai berat badan yang terlalu besar mengganggu kesehatannya, disertai oleh penelitian-penelitian yang dilakukan dan diakui oleh ilmuwan-ilmuwan. Itu adalah teori kebenaran konsensus. Kemudian yang keenam, ada juga teori kebenaran agama. Teori kebenaran ini didasari oleh wahyu yang bersumber dari Tuhan. Teori kebenaran ini bersifat sangatlah mutlak. Kemudian yang terakhir akan saya bahas, yaitu bagaimana cara manusia membahasakan kebenaran. Sebenarnya ada banyak cara yang dilakukan oleh manusia, dan itu bersifat privasi ya, sendiri-sendiri. Ya, yang banyak dilakukan oleh manusia biasanya mencari kebenaran itu dengan coba-coba. Contoh yang sangat simpel, jika orang tidak percaya kalau telur dijatuhkan dari ketinggian 1 meter sajalah pecah, maka dia akan mencoba untuk menjatuhkan telur itu sendiri. Atau jika orang tidak percaya bahwa listrik itu menyetrum, dia bisa memegang misalnya kabel charger yang sobek misalnya, bisa nyetrum. Coba dipegang pasti kesetrum. Jadi memang ada orang yang selalu kerjanya mencoba-coba dan bisa ada risiko yang ditimpa olehnya. Kemudian ada juga orang yang membahasakan kebenaran dengan memikirkan dulu dan didiskusikan. Jadi ketika orang mau memasak misalnya, udah tahu api itu panas karena dia udah memikirkan dulu, jadi nggak akan mendekatkan tangan ke kompor yang masih nyala gitu, karena mereka sudah tahu, tidak perlu dicoba, sudah tahu gitu. Kemudian ada orang juga yang memahami kebenaran, membahasakan kebenaran dengan fakta-fakta. Misalnya ada tertulis bahwa angin tornado itu dapat
merusakkan rumah. Padahal rumah itu kan bangunan yang kokoh. Mau kita pukulin juga nggak bakal hancur. Cuman karena ada fakta itu dan itu beneran terjadi, maka orang paham. Lalu ada juga orang yang membahasakan kebenaran dengan diberitahu oleh orang sekitar. Kita diberitahu oleh orang sekitar bahwa tetangga kita ada yang maling, ada yang kemalingan. Maka otomatis kita akan menjaga diri kita, menjaga rumah kita agar tidak kemalingan. Dan kita tahu kebenaran itu dari orang-orang sekitar kita. Dan sebenarnya masih banyak lagi cara orang untuk membahasakan kebenaran. Dan saya kira cukup segitu. Dan sekian penjelasan saya mengalami kebenaran. Terima kasih, Pak.